Jadi ada juga orang-orang yang begitu sekarang itu, yang mencontoh sifat Fir'aun. Rahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Usi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati rasulillah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah wa hiya khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Semoga semua kita yang terhimpun di tempat yang baik ini, pada waktu yang baik ini, dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah senantiasa golongkan pada golongan hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik dan istiqamah menjadi orang baik, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Tidak semua orang yang disebut baik mau berbuat baik, dan tidak semua orang yang mau berbuat baik itu disebut orang baik. Mudah-mudahan kita ini orang baik dan mau berbuat baik, hidup penuh kebaikan, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kekuatan lahir maupun batin untuk istiqomah, konsisten mengikuti, menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau, mengaku dan diakui. Mengaku itu mudah, diakui
itu yang sulit. Mengaku sebagai umat Rasulullah relatif tidak sulit. Tetapi apakah kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan dan mendapatkan pengakuan tersebut melalui ittiba, mengikuti, menghidupkan, menjalankan semua sunnah dan ajaran beliau. Salah satunya sunnah beliau yang tengah kita jalankan pagi ini adalah mencari ilmu di jalan Allah melalui majelis ilmu pagi ini. Teriring doa dan harapan, semoga semua yang hadir ini ikhlas. Bapak Ibu ikhlas? Ada yang terpaksa? Yang terpaksa juga nggak apa-apa. Insya Allah dapat pahala. Cuma bedanya kalau ngajinya terpaksa maka dapat pahalanya juga terpaksa. Kalau dapat pahalanya terpaksa maka nanti masuk surganya juga terpaksa. Alhamdulillah masuk surga terpaksa daripada masuk neraka ikhlas. Bagusan mana Pak? Masuk surga terpaksa atau masuk neraka ikhlas? Baik, ikhwatal iman yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi ini tema yang akan kita bahas adalah ma'iyatullah, kunci kemenangan Nabiullah Musa alaihi salam dalam menghadapi Fir'aun tentunya. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, dalam sejarah, dalam konteks sejarah masa lampau dan sangat relevan dalam konteks kekinian, ada 3 kolerasi umat Islam, kaum muslimin dengan para penguasa di zamannya masing-masing. Yang pertama adalah koalisi atau kolaborasi antara umat Islam dengan pemimpin pada zamannya. Dalam sejarah contohnya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam dengan raja yang berkuasa pada saat itu. Itu koalisi, kolaborasi, kerjasama. Yang kedua, oposisi. Dalam sejarah contohnya adalah antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Itu oposisi, berlawanan. Dan yang ketiga, menjadi penguasa sekaligus. Itulah yang dicontohkan pada masa Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud alaihi wassalam. Ulama sekaligus penguasa. Kalau pada zaman Nabi Yusuf, ulamanya berkolaborasi dengan umaranya. Kalau zaman Nabi Musa, ulamanya beroposisi kepada umaranya. Kalau pada zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam, ulama sekaligus umara. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, yang akan kita bahas pagi ini adalah bagaimana posisi umat Islam ketika beroposisi dengan umaranya. Yang kita angkat adalah cerita atau sejarah tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Tapi mohon izin menyampaikan kepada antum semuanya, jangan menafsirkan kajian ini dengan tafsir jalan lain. Pakai tafsir jalan lain aja. Dan bagi yang coba menguping pengajian ini,
saya dengan segala hormat mempersilahkan untuk masuk saja ke dalam masjid, duduk bareng ngaji. Karena kalau di kuping didengarkan, di mata-matai dari kejauhan, itu nanti nyampenya sayup-sayup, salah informasi ketika mau laporan. Repot memang sekarang. Mimpi aja dilaporin ke polisi. Subhanallah ya. Ya, tapi memang harus begini. Ya, baik. Kemudian satu hal yang harus sama-sama kita underline, kita garis bawahi ikhwatal iman. Dalam pengajian tidak ada istilah ujaran kebencian, itu enggak ada. Selama ustadz, kiai, siapapun yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, kemudian ada pihak-pihak yang tersinggung, itu bukan ujaran kebencian. Catat, sebab Al-Quran dan hadis tidak pernah mengajarkan dan sama sekali tidak mengandung ujaran kebencian kepada siapapun. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ujaran kecintaan. Jelas ya? Jadi jangan ditulis di laporannya ujaran kebencian. Yang ada ujaran kecintaan. Sebab Quran tidak mengandung kebencian dan tidak mengajarkan kebencian. Demikian juga dengan hadis. Al-Quran itu kitab cinta. Sekalipun di dalamnya ada ketegasan, sekalipun di dalamnya ada kekuatan, ketegasan, bahkan cenderung keras. Itu dalam bingkai untuk maslahat kehidupan manusia. Bukan hanya dunia, tapi juga sampai akhirat. Maka yang masih mengatakan pengajian itu ada ujaran kebencian, berarti meragukan ajaran Islam. Meragukan ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan hadis, berarti meragukan Quran dan hadis. Meragukan Quran dan hadis, batal imannya itu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqi. Jadi ini harus didudukkan dulu masalahnya. Nah, baik ikhwatal iman yang Allah muliakan ini. Nah, jadi banyak yang tidak suka nanti. Nah, karena dianggap ini kok pengajian gimana gitu. Saya mau menyampaikan materi yang agak berat ini. Jadi kalau ada di antara antum yang punya penyakit jantung, dipersilahkan istirahat. Karena sudah ada beberapa yang mengundurkan diri. Tidak apa-apa. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada ungkapan akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Jadi kalau memang dulu di majelis-majelis para ulama salafus soleh dulu pada masa-masa lampau, itu kalau kajian sudah dibuka, kurang berakhlak kalau ada yang berdiri dan pulang. Jadi kalau memang mau pulang, pulanglah sebelum majelis ilmu itu dibuka. Karena akan menimbulkan suasangka, buruk sangka. Bisa jadi saya jadi salah sangka kepada yang pulang dengan mengatakan, mungkin bisa jadi Anda tidak suka sama saya, padahal sebenarnya beliau ada hajat, kan gitu. Jadi kan jadi buruk sangka itu yang menyebabkan dosa. Maka lain kali kalau memang ada hajat sebelum majelis dimulai, silahkan pulang. Dan biasanya saya begitu. Tadi lupa menyampaikan. Jadi yang tidak berkenan dan ada kesibukan, mohon untuk segera meninggalkan tempat. Karena begitu kajian dimulai, dilarang untuk meninggalkan tempat.
Itu namanya maksa Ustadz, ya memang dipaksa. Nunggu sadar nggak bakal. Memang harus dipaksa. Nggak pahala dong, pahala urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakum. Ya. Jadi begini, ini juga perlu diluruskan. Kan Allah tegaskan dalam Al-Quran, jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap satu kaum itu membuat kita tidak berlaku adil terhadap kaum tersebut. Ini sekarang substansinya digeser menjadi ecek-ecek. Berdebat tentang metodologi penyampaian ceramah, kajian dan sebagainya. Ini ustadz lucu, ini ustadz keras, ini ustadz begini dan bla bla bla. Jangan bicara metodologi dulu, bicara substansinya dulu, isinya. Kalau isi yang disampaikan itu sesuai dengan Quran dan hadis, masalah metodologi itu khas masing-masing, tidak boleh dipermasalahkan. Jangan sampai karena hanya masalah metodologi kemudian kita menyalahkan substansi. Nggak suka dengan ustadz yang tegas dan keras, padahal yang disampaikan itu benar, kemudian kita cenderung ikut menyalahkan apa yang disampaikan. Memang dasar nggak mau ikut kajian itu orang, pulang saja udah, gak usah cari alasan. Jadi ini kadang-kadang ada jamaah itu yang sibuk dengan metodologi. Oh saya nggak suka ini keras, saya senangnya yang lucu. Kalau mau lucu ngundang stand up komedi ke sini. Jadi ikhwatal iman bukan di sini maksudnya loh ya. Saya nggak marah sama antum, tapi tempat yang lain sana itu ada yang begitu itu. Jadi ada yang mempermasalahkan, coba dalam tanda kutip membentur-benturkan para ustadz, para dai, para kiai hanya karena urusan-urusan caranya. Ya memang penting metodologi itu, tapi tidak semua bisa diseragamkan. Ada yang ciri khasnya seperti agim, dan itulah dinamika. Dan subhanallah, sejarah membuktikan, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan Rasulullah, keberhasilan dakwah beliau itu karena beliau salah satu faktornya didukung oleh para sahabat yang multi talenta, multi karakter. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang tua yang arif dan bijaksana. Ada sahabat Umar ibnu Khattab, ada sahabat Utsman ibnu Affan, ada sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Kalau antum mau cari yang tegas bahkan keras, ada sahabat Umar ibnu Khattab dan ada sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Kalau cari yang lemah lembut, ada Abu Bakar, ada Utsman yang pemalunya luar biasa, bahkan sangkin malunya, menjaga perasaan malu, sifat malu, malaikat saja kata Rasulullah malu terhadap Utsman ibnu Affan. Ini sudah nggak tegas, nggak lembut, nggak punya malu lagi, repot urusannya. Jadi yang dicontoh siapa? Abu Jahal kali ya, apa Abu Lahab. Sakit umat kita ini sekarang ini. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita masuk pada pokok pembahasan. Kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan Bani Israel ini sangat urgen sekali dalam Al-Quran. Kisah yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel Yahudi. Kisahnya tersebar hampir lebih di 20 surat dalam Al-Quran. Yang paling banyak di dalam Al-Quran, paling panjang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabiullah Musa dan Bani Israel yang di dalamnya ada Fir'aun. Bahkan subhanallah, satu-satunya penguasa yang zalim semenjak Nabiullah Adam alaihi salam, bahkan sampai dunia ini kiamat, yang Allah munculkan dan abadikan kisah serta jasadnya sampai hari ini itu cuma Fir'aun, Pak. Namrud enggak, yang lain-lain enggak. Tapi Fir'aun bukan hanya kisahnya yang diabadikan,
tetapi juga jasadnya itu diabadikan sampai hari ini. Ada di Mesir kan, muminya Fir'aun itu. Dan itu Allah tegaskan dalam Quran surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bibadanika, tuh bibadanika. Jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan, Allah kembali memunculkan jasad Fir'aun ke permukaan. Afal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi sangat penting kisah tentang Nabiullah Musa dan Fir'aun ini. Sampai-sampai Allah menyelamatkan Fir'aun, bukan hanya kisahnya yang ada dalam Al-Quran, tetapi jasadnya pun bisa dilihat secara kasat mata. Ada di Mesir kalau antum mau lihat. Bahkan sampai Fir'aun ini, kisah tentang Fir'aun ini menyebar di 20 surat. Dan kata Fir'aun diulang sebanyak 74 kali di dalam Al-Quran. Dan penyebutan nama Ibrahim sebanyak 64 kali, termasuk juga penyebutan nama Nabiullah Musa alaihi salam. Maka dari sudut pandang agama, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, kisah ini penting untuk dijadikan pelajaran, i'tibar bagi orang-orang yang Allah karuniakan akal, ulul albab. Bukan hanya akal yang ada di kepala, tetapi juga akal yang ada di dalam hati. Sebab kadang-kadang akal yang ada di kepala itu tidak selalu berbanding lurus dengan akal hatinya, apalagi mata. Maka ada ungkapan mengatakan faqdul basari ahwanu min faqdil basirah. Hilangnya penglihatan mata itu masih lebih beruntung daripada hilangnya penglihatan hati. Salah satu penyakit kita hari ini, masyarakat kita, adalah hilangnya nurani. Hilangnya nurani. Maka ikhwatal iman, kalau ada orang yang baru bisa merasakan sakitnya sendiri, itu namanya makhluk hidup. Jadi hanya bisa merasakan susahnya sendiri, sakitnya sendiri, itu namanya makhluk hidup. Tapi kalau sudah bisa merasakan sakit yang dirasakan orang lain, itu baru namanya manusia. Jadi beda, makhluk hidup dengan manusia itu beda. Binatang juga makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Dia hanya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tapi kalau sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu baru namanya manusia. Baik, kita akan melihat bagaimana sejarah Fir'aun. Subhanallah, Fir'aun ini ikhwatal iman, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ini diistilahkan dengan, kalau bahasa Indonesianya, Fir'aun ini salah satu contoh orang yang mendadak bodoh. Jadi ada orang bodoh, bodoh itu ada dua jenis, ada bodoh dasar, ada bodoh kuadrat. Nah, ada lagi yang ketiga, mendadak bodoh. Yang mendadak bodoh ini seperti Abu Jahal, Iblis, Fir'aun, itu masuk kategori mendadak bodoh. Bukan bodoh karena tidak tahu, tapi kebodohan itu akibat ditutupi, disebabkan oleh kesombongan. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu orang pintar, Pak. Di tengah bangsa Quraisy dia dikenal dengan julukan Abul Hakam. Ada tempat perkumpulan pembesar Quraisy yang disebut Darun Nadwa. Syarat utama bisa masuk tempat itu minimal usia 40 tahun. Pada usia 30 tahun Abu Jahal sudah boleh duduk di tempat itu, bahkan pembicaraannya dia didengarkan. Itu
Itu pintar Abu Jahal. Termasuk yang mengusulkan bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad yang paling aman kan Abu Jahal. Abu Jahal kan yang memberikan ide untuk mengambil satu persatu dari setiap kabilah yang ada dalam suku Quraisy, kemudian dikumpulkan para pemuda ini dari setiap kabilah suku Quraisy, disatukan, dikasih pedang satu-satu, ketemu Nabi Muhammad, bunuh. Bunuhnya bareng-bareng. Tujuannya apa? Agar keluarga Nabi dari kabilah Bani Hashim itu tidak bisa menuntut kisos. Kenapa tidak bisa menuntut kisos? Mana mungkin keluarga Bani Hashim akan menghadapi segitu banyak kabilah yang terlibat dalam pembunuhan Rasulullah. Kalau seandainya itu berhasil. Paling banter kata Abu Jahal, nanti mereka menuntut diat. Diat itu ganti rugi. Cerdaskan otaknya Abu Jahal. Dan dia percaya kepada pribadi Rasulullah itu pribadi yang agung, ajaran yang dibawa Rasulullah itu ajaran yang baik. Tapi kenapa sampai tidak beriman? Ya karena mendadak bodoh itu. Apa yang membuat dia mendadak bodoh? Karena sombongnya itu. Iblis juga kan begitu. Iblis itu bertauhid, Pak. Monoteisme iblis itu. Dia mengakui Allah. Saking tunduknya kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada Adam. Hati-hati. Alasannya iblis begitu. Dia beriman, dia bertauhid kepada Allah, tapi karena keengganannya diperintahkan sujud kepada Adam. Alasannya apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Jadi penyakit iblis itu cuma satu dari dulu. Sampai sekarang ada terus penyakit itu. Merasa. Itu penyakit iblis ternyata. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih alim, merasa lebih pintar. Ternyata merasa itu penyakit iblis. Kan dia yang bilang, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, termasuk Fir'aun ini dalam istilah Imam Al-Ghazali adalah mendadak bodoh. Kekuasaan punya, popularitas punya, nama punya, tapi tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Allah, Tuhan kita. Tetapi di penghujung hayatnya, sebelum ditenggelamkan ke laut, udah megap-megap di tengah laut, dia baru mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Dia mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kata Allah, kemarin kemana aja lo, kan gitu. Baik. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita mau lihat sifatnya Fir'aun ini di dalam Al-Quran bagaimana. Baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Fir'aun ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tafar'ana, memiliki sinonim takabbara. Jadi kalau sudah disebut kata Fir'aun, itu pasti sifatnya sombong. Dan hati-hati dengan sifat sombong. Sebanyak apapun amal kebaikan seseorang, tapi ada setitik kesombongan dalam hidupnya, dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Kenapa? Karena al-kibriya'u min rida'illah. Sebab sombong itu hanya menjadi pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang paling pantas sombong. Sifat yang pertama dari Fir'aun di dalam Al-Quran itu adalah manusia yang paling congkak, paling sombong. Quran surat Yunus ayat 83. Subhanallah, manusia paling congkak yang pernah hidup di atas muka bumi ini itu adalah Fir'aun. Di dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah ditegaskan Fir'aun ini kemana-mana pakai tongkat, Pak. Itu kalau tongkatnya jatuh dia nggak mau ngambil, yang disuruh ngambil pengawalnya. Karena Fir'aun itu sudah bersumpah,
sepanjang dia hidup, dia tidak akan pernah membungkukkan badannya. Jadi ada juga orang-orang yang begitu sekarang itu, yang mencontoh sifat Fir'aun, yang tangannya sudah nggak bisa buka pintu mobil gitu ya, yang sudah nggak bisa bawa tas, padahal ya sehat, tangannya ya sehat. Tapi Fir'aun, sifatnya bukan orangnya. Mudah-mudahan orangnya enggak. Fir'aun kan begitu. Padahal kan bisa aja ngambil tongkat. Nah, itu biasanya di Thailand banyak yang begitu. Di Indonesia alhamdulillah nggak ada satu. Baru jadi RT aja udah minta dibukain pintu. Pret, gimana jadi Fir'aun loh. Subhanallah, congkak sombongnya luar biasa. Yang kedua, melampaui batas. Udah nggak wajar. Orang biasanya kalau nggak bersikap wajar, itu pasti kurang ajar. Antum perhatikan saja. Kalau ada orang-orang yang nggak wajar hidupnya, itu biasanya pasti kurang ajar itu orang. Alias melampaui batas. Allah tegaskan dalam Quran surat Thaha ayat 24. Kalau sudah sombong, sifat ikutannya adalah melampaui batas. Yang ketiga, selalu meremehkan rakyatnya. Quran surat Al-Zukhruf ayat 54. Itu sifat Fir'aun. Dia selalu meremehkan rakyatnya, mengatakan mereka itu hanya sebatas budak, tidak tahu apa-apa. Dia nganggap pastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Dia selalu meremehkan kaumnya. Jadi ketaatan kaumnya itu bukan karena mereka taat karena dorongan hati, tetapi taat karena memang mereka senantiasa diremehkan, dipandang sebelah mata dan direndahkan oleh Fir'aun. Maka disebut rakyatnya Fir'aun itu di dalam Al-Quran sebagai qaumam fasikin, orang-orang fasik, karena semuanya serba palsu. Serba palsu, ketaatan palsu, kecintaan palsu, segala-galanya. Kalau bahasa sekarang, kalau kata anak alay itu ada abang, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Bahasa balaghahnya, orang-orang rakyat Fir'aun itu dikenal dengan sebutan Abdul Butun, hamba perut. Sekarang apa namanya? Wallahu a'lam. Yang keempat, bagaimana sifat Fir'aun dalam Al-Quran itu? Memecah belah rakyatnya. Quran surat Al-Qasas ayat yang keempat, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan rakyatnya itu berkelompok-kelompok, syi'a, dari kalimat syi'ah. Syi'ah itu artinya golongan, jamaknya syi'a, golongan-golongan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Begitu sudah dibuat berkelompok-kelompok, antar kelompok ini dibenturkan satu dengan yang lainnya. Fir'aun loh ya. Fir'aun. Jangan ditafsirkan macam-macam. Yang kelima, sifatnya Fir'aun itu di dalam Al-Quran tidak mau mendengar pendapat orang lain. Quran surat Al-Ghafir ayat 29. Memang paling nggak mau mendengarkan. Maka dia mengatakan, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara. Itu kata-kata Fir'aun tuh. Nggak ada yang boleh ngasih pendapat. Yang berlaku adalah pendapat dan keputusan saya. Jadi kalau ada suami begitu, berarti itu suami seperti Fir'aun. Yang keenam, menjauhkan rakyatnya dari kebenaran. Quran surat Thaha ayat 63.
Jadi ketika Nabiullah Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, Allah perintahkan untuk mendatangi Fir'aun menyampaikan dakwah. Apa kata Fir'aun dengan para pembantu-pembantunya? Qalu in hadzani lasahirani yuridani ayyuhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhaba bitariqatikumul muslah. Kata Firaun, jangan ikutin itu, mereka mau merusak aja itu, nanti bisa-bisa kamu diusir dari kampung halamanmu. Jadi rakyatnya dijauhkan dari kebenaran dengan cara memutarbalikkan fakta yang ada. Jadi ada orang menyerukan kebenaran, menyerukan revolusi akhlak, dituduh itu mau memberontak, itu kira-kira begitu. Kira-kira. Itu di Filipina yang begitu itu. Di Indonesia enggak. Selamat. Selanjutnya, yang ketujuh, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Quran surat Al-Ghafir ayat 26 tadi. Termasuk caranya Fir'aun mempertahankan kekuasaannya adalah dengan memanipulasi agama, memanfaatkan agama. Kan sejarah menceritakan Fir'aun itu kan anti agama, Pak. Bahkan sampai dia mengaku diri sebagai Tuhan kan. Inni rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang sebenarnya, kata Fir'aun. Tetapi untuk mempertahankan kekuasaannya, dia mempergunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 26, wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum. Tuh, coba lihat kata-kata Fir'aun kepada rakyatnya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya bunuh aja nih Musa ya. Saya takut nanti agama kamu dirusak, diganti oleh Musa, kata Fir'aun. Padahal loh Fir'aun itu anti agama, Pak. Fir'aun itu enggak suka sama agama. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi untuk mempertahankan kekuasaannya, dia mengatakan, hati-hati sama Musa itu, nanti agama kamu diganti, dirusak sama dia. Tuh, ciri Fir'aun begitu itu. Aslinya mah nggak suka sama agama, tapi demi mempertahankan kekuasaannya, dia justru mempergunakan agama tersebut. Fir'aun. Kedelapan, anti perbaikan. Quran surat Yunus ayat 78. Siapapun yang melakukan perbaikan di tengah-tengah rakyatnya, itu akan ditangkap dan disiksa oleh Fir'aun. Gak boleh ada yang menyerukan kebaikan, semuanya harus melalui Fir'aun. Selanjutnya, memperbudak manusia. Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-47. Selanjutnya, melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Selanjutnya, Quran surat Al-Ankabut 39. Kemudian menutup telinga dari nasihat. Kemudian yang paling pintar, Fir'aun itu paling suka mengalihkan isu. Quran surat Al-Ghafir ayat 36. Dan yang terakhir, Fir'aun itu selalu dikelilingi oleh para penyihirnya. Dukun. Bahasa dulu dukun. Dulu kedukun itu pakai menyan, pakai sihir. Sekarang dukunnya udah beda. Apa fungsi dukun-dukun Fir'aun itu dulu? Para penyihir dukun itu. Hal ini Allah tegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 113 sampai 114. Tugasnya para tukang sihir itu adalah bagaimana mengelabui pandangan masyarakat. Jika Fir'aun melakukan kezaliman dan kerusakan, tapi rakyat mengatakan itu sebagai sebuah perbaikan dan kebaikan. Itu tugasnya para tukang sihir itu. Nah, sihir zaman now itu sudah nggak pakai menyak, sudah tidak pakai apa-apa lagi. Tapi sihir zaman sekarang itulah yang disebut dengan media massa, media sosial. Nah, tukang sihirnya siapa? Ya, tukang sihirnya ya
yang cari makan dari gagal paham. Apa bahasanya sekarang? Saya nanti sebutin jadi delik lagi. Pokoknya antum tahulah. Jadi media sihirnya itu adalah media sosial, tukang sihir itulah yang disebut ya begitu. Jadi memang Fir'aun itu dari dulu punya tukang sihir. Nah itu tentang sifat-sifat Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, masih banyak lagi, tapi itu saja yang kita bahas. Sedemikian hebatnya ikhwatal iman. Nah sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana Nabiullah Musa bisa menang dari Fir'aun yang berkoalisi dengan banyak kekuatan pada saat itu, termasuk kekuatan pemodal zaman Fir'aun yang bernama Qarun, kemudian ulama-ulama intelektual sesat zaman Fir'aun yang dimotori oleh Haman, kemudian pemodal yang memiliki kepentingan merusak yang diwakili oleh Qarun berkoalisi, berkolaborasi dengan Fir'aun yang memiliki kekuatan tak terbatas pada zamannya. Tetapi subhanallah, seorang Nabiullah Musa yang tidak lain hanya seorang pengembala kambing bisa memenangkan dalam tanda kutip pertarungan di semua aspek dengan seorang Fir'aun yang ujungnya Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan kekuatannya Allah musnahkan. Allah abadikan hal tersebut Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran surat 26 ayat 61. Falamma tara'al jam'ani, ketika dua kelompok saling berhadap-hadapan, antara kelompok Nabi Musa dengan pengikutnya dan Fir'aun dengan bala tentaranya, qala ashabu Musa, pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudraku, kita bakal kekejar ini, kita bakal ketangkap ini, kata pengikut Nabi Musa. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla. Ini hiburan busra, bukan hiburan, kabar gembira bagi sebagian umat muslim dimanapun yang sudah mulai jatuh kepada keputusasaan, hampir jatuh kepada putusasaan. Kenapa tidak kunjung habis-habisnya fitnah terhadap agama Allah? Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah, kan gitu. Tapi kata Nabi Musa, qala kallah, tidak akan. Apa kata kuncinya? Inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan menyelamatkanku. Kata kuncinya inna ma'iya rabbi. Ma'iya itu dari kalimat ma'a, mim, ain. Ma'a itu artinya bersama. Hal itu juga yang diutarakan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur. Saat Abu Bakar begitu ketakutan karena orang-orang Quraisy yang mengejar beliau berdua itu persis berada di atas mereka. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat induk jari kaki mereka ke bawah, maka kita akan kelihatan ya Rasulullah. Gemetaran Abu Bakar ikhwatal iman, saking takutnya. Apa jawaban Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah takut, tidak usah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah, itulah yang menjadi kunci kemenangan para nabi dan rasul. Bahkan dilanjutkan dengan para ulama salafus saleh, tabi'in, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai dunia ini kiamat.
Selama ada ma'iyatullah dengan hamba-hambanya yang berjuang dan memperjuangkan agama Allah, maka kemenangan pasti akan mereka dapatkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dan apa syarat mendapatkan ma'iyatullah? Pertama, tentu iman. Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-19. Wa annallaha ma'al mu'minin. Bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama hamba-hambanya yang beriman. Iman di sini tidak hanya sebatas tasdiqun bil qalbi atau ta'bir bil lisan, tetapi yang lebih terpenting adalah al-amalu bil arkan. Tidak hanya iman sebatas pembenaran dalam hati, pengucapan secara lisan, tapi yang terpenting adalah mewujudkan komitmen iman itu dalam kehidupan. Ini kan banyak yang beriman hari ini di sekitar Masjid Raya Kota Harapan Indah. Banyak yang beriman. Banyak. Hatinya, lisannya. Tapi apakah imannya mewujud dalam kenyataan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid? Belum tentu. Belum tentu. Kalau hanya sebatas ngaku di hati, ngomong di mulut, semuanya bisa. Maka ada istilah, banyak orang hanya bisa membenarkan kenyataan, tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Membenarkan kenyataan banyak, tapi yang berani untuk menyatakan kebenaran itu sangat sedikit. Maka kata kuncinya adalah iman. Allah akan senantiasa membersamai kita dalam hidup ini, ikhwatal iman, selama masih ada iman. Dan di dalam ayat yang lain pada Quran surat Ali Imran, Allah tegas mengatakan, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak ada kesedihan, kegelisahan bagi orang-orang beriman selama iman itu masih ada. Sebab kalah menang dalam perjuangan itu biasa. Antum kalau kita membaca sejarah Nabi, sirah nabawiyah, dilanjutkan dengan sirah para sahabat, tidak pernah Nabi berpesan kepada kaum muslimin yang akan berangkat ke medan jihad, mulai dari Badar sampai terakhir sebelum beliau wafat pada Ghazwatut Tabuk tahun ke-9 Hijriah, perang Tabuk. Beliau tidak pernah mengatakan kepada kaum muslimin harus menang, tidak. Nggak ada, Pak. Silahkan buku, semua buku sejarah yang menulis tentang perjalanan beliau. Tidak pernah Nabi mewajibkan wajib menang. Yang ada adalah berjuang. Menang itu bonus. Jadi subhanallah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, iktibar, ibrah, pelajaran penting dalam lapangan kehidupan ini. Kita semua berjuang. Berjuang untuk taat, berjuang meninggalkan kemaksiatan, berjuang membela agama Allah, mulai dari hal yang paling terkecil, dari jadi marbot masjid, itu pejuang agama Allah itu, Pak. Membela agama Allah ini, bukan kemenangan yang kita cari. Kemenangan itu hanya sebatas bonus. Yang kita cari adalah ridho Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhai, tapi setiap dan semua yang Allah ridhai pasti atas izin Allah. Yang mengizinkan Fir'aun hidup siapa? Allah. Yang mengizinkan Namrud hidup siapa? Allah. Tapi apakah Allah ridho kepada Fir'aun? Enggak. Jadi enggak usah silau dengan kemenangan, kejayaan yang dimiliki, yang didapatkan oleh mereka dalam tanda kutip yang kontra terhadap perjuangan agama Allah. Karena belum tentu Allah ridho terhadap semua itu.
Nah, iman itu syarat pertama. Syarat kedua tentu sudah sama-sama kita ketahui. Al-Baqarah ayat 153, sabar. Innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya yang sabar. Sabar syarat untuk mendapatkan ma'iyatullah. Sabar itu apa Bapak Ibu sekalian? Bahasa arti sabar itu secara bahasa adalah imsak. Puasa itu secara bahasa juga disebut dengan imsak. Imsak artinya tahan. Jadi sabar itu artinya tahan. Tahan aja juga. Mau komen tadinya tahan. Tahan. Sudah masuk kategori sabar. Padahal mampu membalas, tapi dia menahan diri, itu sabar. Sabar. Jadi kalau kita ibaratkan, kita analogikakan sekarang ini, posisi mereka para pejuang-pejuang kebenaran, itu ibarat antum naik motor di jalan raya, kemudian antum sudah di jalur yang benar. Tapi tiba-tiba dari depan antum ada bis gede nyalip truk depannya. Ini truk ini antum. Ada bis nyalip truk masuk ke jalur antum. Apa yang harus antum lakukan? Nah, mau ngotot tabrakan sama bis. Kepeng gitu. Terus ngapain? Berhenti, minggir, mundur aja, Pak. Bukan mundur, minggir aja. Minggir sejenak. Berikan bis itu melaksanakan hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia terlalu besar untuk dihadapi. Jadi yakinlah bis pasti berlalu. Jelas ya? Ya. Yakinlah bis pasti berlalu. Bukan kita nggak mau ngelawan, Pak. Bukan nggak mau lawan. Kalau sopirnya turun, berantem pun jadi. Masalahnya dia nggak mau turun, bis sama motor tabrakan, ya kita yang gepeng, Pak. Lah kita siapa? Ngadapin kekuatan yang besar, hilang kita di telan bumi, Pak. Minggir aja dulu, minggir. Likulli syai'in ajalun. Semua punya masanya masing-masing. Ada masanya masing-masing. Nggak ada yang kekal dalam hidup ini. Nggak ada yang kekal. Berarti kita nggak ngelawan. Ini masalah strategi, bukan masalah etikat, bukan masalah komitmen, tapi strategi perjuangan. Sahabat Umar ibn Khattab mengatakan al-haqqu bila nizamin faqad ghalabahul batilu binizamin. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Baik, itu. Yang ketiga syaratnya adalah ketakwaan. Quran surat Al-Baqarah 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa takwa itu? Takwa itu sederhana artinya takut. Selama kita masih punya rasa takut hanya kepada Allah, maka selama itu Allah akan membersamai kita dalam kehidupan ini. Dan hati-hati ikhwatal iman, Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab Madarijus Salikin beliau menegaskan tidak ada musibah dalam kehidupan orang beriman, karena pada hakikatnya semua adalah ujian. Satu-satunya musibah dalam kehidupan orang beriman ketika rasa takutnya kepada Allah telah mati sementara dia masih hidup. Yang keempat, muhsin, ihsan. Quran surat An-Nahl 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Ihsan itu bahasa sederhananya at-ta'ah ala sabilil hub. Ketaatan kepada Allah atas dasar cinta. Bukan karena takut,
dan bukan karena mengharap sesuatu, tetapi ketaatan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Bahasa lainnya ikhlas. Jadi selama kita memasrahkan segala-galanya kepada Allah, maka selama itu Allah akan senantiasa membersamai kita. Bagaimana kontekstualisasi ihsan itu? Sama dengan sumpah kita setiap sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama itu bisa kita pegang teguh, selama itu Allah akan membersamai kita. Yang terakhir, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas ibadah dan loyalitas hanya untuk Allah. Al-Maidah ayat yang ke-12. Selama kita hanya menyerahkan loyalitas kita kepada Allah, jadi loyalitas itu apa kata Allah, apa kata Rasulnya, bukan apa kata ustadz saya, bukan apa kata kiai saya, tapi selalu yang keluar dari lisannya, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, bukan ini kata kiai saya, dan bukan ini kata ustadz saya. Kiai saya boleh benar selama dia benar di jalan Allah dan Rasulnya, tapi begitu dia keluar dari jalan Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, itu pembahasan tentang tema kajian kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah nggak ada. Baik, terima kasih. Ada yang mau tanya? Pertanyaannya cuma satu, kapan selesai Ustaz? Saya tahu isi hadiah itu. Baik, jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kajian subuh ini di masjid kita ini, dan insya Allah pada masa-masa yang telah lalu, yang masih istiqomah sampai hari ini, dan insya Allah ke depannya, semoga Allah catatkan keistiqomahan antum itu bagian dari amal saleh yang akan menjadi wasilah terkabulnya doa, hajat, dan semua yang menjadi harapan kita di dalam kehidupan ini. Hawaizid dunya wal akhirah, hajat-hajat dunia dengan kemudahan, dan hajat akhirat kita dengan ampunan. Diberikan panjang umur dalam taat ibadah, sehat walafiat untuk ibadah. Allah mudahkan semua urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan beribadah, husnul khatimah. Yang kedua, doakan ayah ibu kita, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya. Ayah ibu kita yang masih ada, khususnya yang pada hadir pagi ini dalam kajian ini, semua orang-orang tua kami, semoga antum dijaga dan dilindungi oleh Allah, disehatkan lahir dan batinnya, dipanjangkan umurnya, istiqomah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.